Hukuman yang diterapkan kepada orang-orang yang melanggar peraturan PSBB itu sepadan atau enggak? Selamat siang Sobat Kongko Hukum, kembali lagi bersama saya Nadia, co-hostnya Kongko Hukum, aka Tukang Bajak. Oke, sekarang saya akan nanyain kepada host Kongko Hukum, Bapak Ferdian, tentang hal-hal yang berkaitan tentang pandemi COVID-19. Kenapa ini penting? Karena saya pengen tahu pandangan seorang lawyer tentang pandemik ini. Oke, 10 pertanyaan singkat akan langsung saya tanyakan, dan dengan jawaban yang singkat juga kita akan dengar bagaimana jawabannya Abang Ferdian. Stay tune. Oke, pertanyaan pertama adalah, pakai masker itu penting atau enggak? Pakai masker itu tentu hal yang penting karena dampak penularan itu bisa terdampak menular itu dari salah satu dari liur. Oke. Jadi katanya penting karena salah satu penularan COVID-19 itu dari liur atau dari plate drop ya Bang? Iya. Oke, pertanyaan kedua, stay home, work from home atau studying at home itu penting atau enggak? Stay at home adalah penting karena ada sekarang ini namanya orang tanpa gejala, OTG ya. Nah, saya mendengar dan menonton salah satu dari TV besar di Indonesia bahwa anggaplah kita sudah kena, jadi kita stay at home agar kita tidak menularkan ke orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, agar juga apabila kita keluar tidak menularkan, kalau kita tertular nanti tidak menularkan ke orang-orang terdekat kita, tentunya orang yang ada di rumah. Pertanyaan ketiga, mudik yes or no? No, mudik karena telah ada dampak-dampak corona ini adalah itu pada umumnya ada di Jakarta. Nah, sementara kita nggak tahu kalau kita ada ternyata kena, misalkan tadi saya sebutkan di awal OTG orang tanpa gejala. Nah, kalau memang kita fisiknya kuat karena kita masih muda, masih gres, masih greng gitu, cialah. Nah, orang-orang di rumah itu mungkin ada bapak ibu yang sudah memasuki usia senja. Nah, kalau ternyata kita ada dan kita nggak tahu, nah kita lah atau orang diri sendiri kita yang akan membawa ke kampung halaman. Makanya pemerintah menghimbau agar tidak mudik. So, jawabannya jangan mudik dulu ya teman-teman Kongko Hukum. Karena kenapa? Insya Allah kalau kita sehat kita masih punya lebaran-lebaran yang lain ya Bang. Oke, pertanyaan keempat, pertanyaan yang serius. Hukuman yang diterapkan kepada orang-orang yang melanggar peraturan PSBB itu sepadan atau enggak? Kalau menurut hemat saya itu sepadan. Kenapa? Karena ini berkaitan sama kesehatan. Dan kalau saya melihat filosofi daripada itu adalah agar tidak menularkan ke keluarga yang di kampung. Jadi ketika dilarang mudik atau dihimbau tidak mudik, sebetulnya pemerintah memperhatikan keluarga kita yang di kampung. Itu jadi intinya penerapan PSBB dengan segala konsekuensinya dan juga punishmentnya itu sepadan ya Bang? Iya. Oke, pertanyaan nomor 5. Jadi gue gendut-gendut banget saudara-saudara, mohon maaf. Oke, pertanyaan nomor 5. Bagaimana caranya kita untuk menjaga kegiatan kita yang biasanya aktif di luar rumah untuk bisa tetap terlaksana dengan baik tanpa perlu meninggalkan rumah? Sekarang ada fasilitas kita melalui Zoom. Jadi ketika kita ingin meeting, salah satu media sosialnya adalah melalui Zoom. Kita sekarang ada di rumah, teman kita juga di rumah atau di kota lain, itu kita bisa tatap muka bersama via daring
yaitu melalui Zoom. Itu dia. So, teman-teman tetap bisa aktivitas dengan normal, walaupun mungkin nggak bisa 100% seperti biasa, tapi dengan fasilitas yang ada diharapkan dapat membantu teman-teman untuk tetap produktif di dalam rumah. Oke, pertanyaan ke-6. Coba, bagaimana caranya untuk bisa tetap mesra sama pacar atau istri di saat COVID-19? Ayo. Gua aja belum kawin, disuruh mikir gitu nggak ngerti juga kan. Oke, pertanyaan ke-8 tentang tingginya prediksi akan munculnya kriminalitas dikarenakan maraknya pemberhentian secara massal atau tutupnya berbagai sektor usaha di Indonesia yang mengakibatkan banyaknya tingkat pengangguran yang memicu tingginya kriminalitas. Bagaimana pendapat Kongko Hukum tentang pandangan itu? Apakah bisa dilihat dari sisi bisnis, dari sisi masyarakat dan seperti apa sih jadi payoutnya menurut begini. Bang Ferdi? Karena terkait dengan hal COVID-19 ini, nah ini belakangan muncul tindak kriminalitas. Ya sekarang bagaimana ya? Di satu sisi orang butuh pekerjaan, di sisi lain juga sekarang sektor bisnis sedang lesu. Nah, oleh sebab itu dari sisi pengusaha bahwa dia beranggapan sekarang gimana tidak dirumahkan, produksi tidak ada, pemasukan minim. Yang ada adalah memilih untuk dirumahkan. Nah, tetapi dari sisi karyawan, saya juga nggak tahu kenapa kok saya dirumahkan, gitu kan. Nah, sekarang kalau tidak ada aktivitas, si perusahaan tidak ada income, bagaimana dia mau mempekerjakan, bagaimana dia melakukan produktivitas, dan bagaimana dia mau membayar. Nah, inilah dilema antara si yang punya perusahaan atau owner dan yang bekerja, yaitu karyawan. Nah, ketika ini dirumahkan, bukan berarti orang yang dirumahkan itu melakukan tiga atau tidak. Tapi kalau kita perhatikan di media pemberitaan saat ini, ada yang mereka bingung cari makan bagaimana. Ada yang misalkan seperti ojek online sulit untuk mendapatkan sewa atau penumpang. Yang boleh saat ini adalah GoFood membawa atau order makanan. Nah, terkait dengan kriminalitas itu kembali kepada nurani daripada personal masing-masing. Kita tidak bisa menjustifikasi bahwa itu tidak benar. Kita tidak bisa menjustifikasi jangan seperti itu. Nah, ini kembali kepada moral. Jadi sebaiknya memang jangan memperkeruh keadaan untuk menjadi seperti itu. Kalau hal ini memang dirasakan banyak elemen masyarakat yang mengalami dampak COVID-19. Oke, pertanyaan ke-10, pertanyaan terakhir. Apa pesan-pesan dari host Kongko Hukum untuk seluruh sohib Kongko Hukum di Indonesia? Oke, sohib Kongko Hukum dimanapun Anda berada, kalau pesan dari kami Kongko Hukum, channel Kongko Hukum maksudnya, yang pertama, jangan lupa gunakan masker ketika keluar rumah. Kedua, patuhi larangan pemerintah terkait PSBB. Dan sebetulnya larangan pemerintah itu bukan untuk pemerintah sendiri. Larangan pemerintah untuk kita masyarakat yang akan menjalani aktivitas. Karena apabila sudah terjangkit, nah inilah yang menjadi hal yang serius, gitu kan. Selanjutnya adalah sering-seringlah cuci tangan. Nah, berikutnya, apabila harus keluar rumah hanya untuk urusan yang penting. Kemudian, kalaupun memang harus keluar rumah, tentu dengan memperhatikan social distancing.
kalaupun harus keluar rumah, tetaplah dengan social distancing. Apabila menggunakan sepeda motor, berarti pakai masker dan sarung tangan, tidak boleh berboncengan kalau tidak satu rumah ya. Kemudian apabila berkendaraan setir mobil, itu kalau mobilnya cuma 2 baris, misalkan sedan, 1 yang mengendari mobil, 2 boleh di belakang. Apabila 3 baris, hanya 3 penumpang, 4 dengan si pengendara. Mungkin itu aja pesan dari kami, Kongko Hukum, agar semua masyarakat sehat, dan kita berdoa bersama agar keadaan ini cepat berlalu. Oke, itu aja pesan dari kami. Langit nggak selamanya kelabu dan badai pasti berlalu. Oke, thank you Kongko Hukum. Demikian Sobat Kongko Hukum semua, kita udah dengerin 10 hal tanya jawab antara saya dengan host Kongko Hukum. Berarti selama ini kalau teman-teman masih keluar rumah atau masih ketemu dengan orang dalam keadaan seperti saya ini, itu adalah salah. So, yang harus dilakukan adalah pakai masker kain. Oke, make sure pakai masker itu hidungnya yang ditutup ya, karena banyak orang yang pakai maskernya begini atau begini. Jadi pada saat penularan virus itu, yang ketularan itu melalui droplet atau tetesan atau puncratan air liur atau cairan yang dikeluarkan oleh orang yang positif COVID. Jadi make sure yang ditutupin adalah hidung. Selain itu, usahakan juga menggunakan kacamata. Karena kenapa? Karena droplet juga bisa masuk melalui mata. Dan jangan lupa sering-sering cuci tangan atau pakai hand sanitizer. So, make sure semua Sobat Kongko Hukum melakukan hal-hal yang simple tapi sangat bermanfaat dan can save your life from COVID-19. Thank you to watching. Love you guys. Bye-bye.